Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad al ali sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali lagi melanjutkan perkuliahan setelah libur. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan sukses. Bagi yang muslim, selamat lebarannya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke pembahasan kali ini perkuliahan ke-9 ya, materi ke-7 di mana kita akan bahas tentang vendor dan alat penambat. Nah, ada dua pembahasan. Di mana kita akan bahas vendor macam-macamnya, perencanaan vendor, itu juga alat penambat, macam-macam alat penambat. Nah, yang pertama kita bahas tentang vendor dan alat penambat. Di sini dijelaskan bahwa kapal yang akan merapat ke dermaga ini masih punya kecepatan. Sehingga pada saat merapat itu bisa terjadi benturan antara kapal dan dermaga. Walaupun kecepatannya kecil kapal, tetapi massa kapal sangat berat, ya sangat besar. Ini akan mengakibatkan benturan yang besar. Maka energi yang terjadi akibat benturan tersebut juga besar. Nah, untuk menghindari kerusakan pada kapal maupun dermaga karena benturan antara kapal dan dermaga, nah, di depan dermaga itu diberi bantalan yang fungsinya sebagai penyerap energi benturan. Nah, itulah yang disebut dengan fender. Ada bantalan yang ditempatkan di depan dermaga, nah, itu fender. Maka fender adalah perangkat yang digunakan untuk meredam benturan yang terjadi pada saat kapal akan merapat ke dermaga. Atau pada saat kapal yang sedang ditambatkan tergoyang oleh gelombang atau arus yang terjadi di pelabuhan. Peredaman dilakukan dengan menggunakan bahan elastis, biasanya terbuat dari karet. Ini contoh fender. Ini kapal juga ada. Kapal ada juga di dermaga. Alat peredam benturan, ya. Alat peredam benturan. Nah, ada beberapa jenis fender. Ada fender kayu gantung berupa bata-bata kayu dipasang horizontal atau vertikal. Contoh fender dari kayu yang digantung pada sisi dermaga. Ini panjang fender sama dengan sisi atas dermaga sampai muka air. Pasang dari kayu. Fender kayu ini mempunyai sifat untuk menyerap energi. Ada juga fender tiang pancang kayu. Kita lihat tiang pancang kayu. Ditempatkan depan dermaga dengan kemiringan 1:24. Horizontalnya 1, vertikalnya 24. 1:24. Agak miring sedikit. Ini akan menyerap energi karena defleksi yang terjadi pada waktu dibentur kapal dan belok kayu memanjang. Ini contohnya, fender kayu yang berupa tiang pancang dilengkapi dengan balok memanjang tiang kayu dipasang pada setiap seperempat bentang. Seperempat bentang. Fender kayu yang dipasang pada tiang panjang dari besi profil. Nah, di sini ada gambarnya. Di belakang tiang besi dipasang balok profil memanjang. Antara tiang dan sisi atas dermaga diberi bantalan kayu. Penyerapan energi diperoleh dari fender kayu dan defleksi tiang dan balok besi. Tinggi muka air. Di depan fender ditempatkan balok apung yang berfungsi untuk menahan kapal tetap di depan dermaga dan membantu mendistribusikan beban di sepanjang sistem fendernya. Di balok apung dikaitkan pada fender dengan menggunakan kabel baja. Ada kabel baja ini. Balok apung. Ini tiang panjang fendernya. Fender berikutnya adalah karet, ya. Ini paling sederhana bentuknya, hanya digunakan berupa ban mobil, ya, bahan luarnya
ban luarnya mobil. Nah, bentuk karet, fender karet ini ada fender karet tabung silinder, ada Raikin, dan ada 1005. Fender karet tabung silinder. Nah, digantung secara melengkung pada dermaga menggunakan rantai. Fender ini cocok untuk dermaga tipe tertutup. Yang pertama, kedua fender karet Raikin. Ini plat-plat baja yang dibuat berlapis dengan karet. Sang karet. Yang fender. Kemudian fender karet 1000 tipe 5. Sesuai perkembangan kapal tanker yang ukuran sangat besar. Nah, telah kembangkan fender karet 1000 tipe V, tipe V, yang dapat menahan benturan kapal tanker besar. Ini gambarnya bisa dilihat di Tilang Kabila ya. Pelabuhan Tilang Kabila. Menggunakan fender tipe karet. Fender karet 1000 tipe V. Untuk menahan energi yang lebih besar, ini dapat dilakukan dengan memasang dua fender 1000 menjadi satu. Dengan cara itu, penyerapan energi dapat menjadi 2 kali lipat tanpa terjadi peningkatan gaya reaksi. Nah, ini dibuat dua. Kemudian berikutnya fender gravitasi. Ini digantung sepanjang dermaga, dibuat dari tabung baja diisi dengan beton, dan sisi depan diberi pelindung kayu dengan berat 15 ton. Wah. Apabila terbentur kapal, fender akan bergerak ke belakang dan ke atas. Nah, kecepatan kapal dapat dikurangi. Karena untuk menggerakkan ke belakang dibutuhkan tenaga yang cukup besar. Ini fender gravitasi. Ini tipe fender lainnya. Ada tipe self fender. Yang gambarnya tadi di atas. Pertama ada Dana Arch fender. Ada silinder. Fender silinder. Ini supercell. Pepper arch. Dan smart croft. Nah, berikutnya perencanaan fender. Ya, dalam merencanakan fender dianggap kapal merapat ke dermaga sudut 10 derajat. Kapal bermuatan penuh. Jadi sudutnya 10 derajat. Pada saat merapat, sisi depan kapal membentur fender. Hanya seperdua dari bobot kapal yang secara efektif menimbulkan energi benturan diserap oleh fender dan dermaga. Bila benturan tersebut, fender memberikan gaya reaksi. Jadi ada gaya reaksi F. Apabila D adalah defleksi fender, maka didapatlah rumus SEPA 2S sama dengan SEPA 2F kali D. Sehingga dengan diturunkan rumusnya, maka didapatkanlah F, gaya benturan yang diserap sistem fender itu W per 2 GD kali V kuadrat. Di mana W adalah bobot kapal bermuatan penuh, G adalah gravitasi, gaya gravitasi, D adalah defleksi fender, V adalah komponen kecepatan dalam arah tegak lurus sisi dermaga. Nah, kemudian kita lanjut ke posisi daerah yang dilindungi. Nah, di sini ada tipe dan penempatan fender pada sisi depan dermaga, di mana harus dapat melindungi dan menyerap energi benturan dari semua jenis dan ukuran kapal untuk berbagai elevasi muka air. Apakah muka airnya rendah, air surut, atau air naik. Ini fender dapat melindungi dermaga terhadap benturan kapal besar, kapal kecil. Fender tidak berfungsi untuk kapal kecil, fender tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau ini fender yang lebih panjang dapat melindungi dermaga terhadap benturan kapal dari berbagai ukuran. Ya, ada yang kecil, ada yang panjangnya. Nah, dalam arah horizontal, jarak antar fender ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontak langsung antara kapal dan dermaga. Untuk menentukan jarak maksimum antar fender, ini rumusnya. L sama dengan 2 kali akar R kuadrat kurang R kurang RH kuadrat. Di mana L ini adalah jarak maksimum antar fender. R-nya jari-jari kelengkungan sisi haluan kapal, dan H tinggi fender. Nah,
Untuk pembahasan alat penambat, apa itu alat penambat? Nah, tadi vendor. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan alat penambat, yaitu konstruksi yang digunakan untuk mengikat kapal pada saat berlabuh agar tidak terjadi pergerakan kapal oleh gelombang, arus, dan angin. Juga mendorong kapal untuk berputar. Alat penambat ini dapat diletakkan di darat atau dermaga dan di dalam air. Ini contoh di dermaga. Nah, menurut macam konstruksinya, ini alat penambat ada berbagai tipe. Ada boulder, alat pengikatnya. Ini sebagai tambatan kapal yang berlabuh dengan mengikat tali yang dipasang pada haluan buritan dan kapal di dermaga. Ini bisa diikat di sini kapalnya. Ini jaraknya 15 sampai 25 meter. Boulder, namanya boulder ya. Ada dolphin, konstruksi untuk menambat kapal tanker berukuran besar yang digunakan bersama-sama dengan pier dan wharf. Pier dan wharf ini kan jenis dermaga ya, pier atau wharf, dua-duanya untuk memperpendek panjang bangunan tersebut. Dolphin banyak digunakan pada pelayanan bongkar muat barang curah. Nah, untuk melihat dolphin ini ada dua macam, dolphin penahan, bursting dolphin, dan dolphin penambat, mooring dolphin. Dolphin penahan ini punya ukuran yang lebih besar, dilengkapi fender untuk menahan benturan dan boulder untuk melepaskan tali. Dolphin penambat hanya digunakan sebagai tambatan, diletakkan di belakang dermaga, dan dilengkapi dengan boulder. Menurut konstruksinya, dolphin dibedakan ada dolphin lentur dan kaku. Dolphin lentur terdiri dari sekelompok tiang dari kayu atau besi, kayu besi beton, 3 atau 7 atau 19 atau lebih, yang diikat menjadi satu dengan menggunakan kabel baja. Biasanya digunakan oleh kapal-kapal kecil, 5.000 DBT, yang kapasitas muatan 5.000. Dolphin kaku terdiri dari tiang-tiang panjang kayu, baja, beton, atau sel turap dilengkapi dengan fender. Nah, jika kapal yang pertambat itu cukup besar, maka digunakan tambatan kapal yang dibuat dari plat beton tebal yang didukung oleh tiang-tiang baja yang dipancang secara vertikal dan juga miring. Ini tiang-tiang baja vertikal dan miring. Dolphin dari beton, ini dolphin dari kayu, dolphin dari sel turap baja. Pelampung penambat ya, mooring buoys. Pelampung penambat ini berada dalam kolam pelabuhan atau di tengah laut. Kapal-kapal akan melakukan bongkar muat barang, tidak selalu dapat langsung merapat di dermaga, karena dermaga sedang digunakan atau penuh. Jika kapal berada di luar lindungan pemecah gelombang, kapal dapat berlabuh dengan cara membuang jangkarnya sendiri, tapi tidak selalu tenang. Oleh karena itu, kapal dianjurkan berlabuh di dalam lingkungan pemecah gelombang. Secara bangunan pemecah gelombang. Nah, mengingat luas daerah lindungan pemecah gelombang terbatas, maka kapal yang berlabuh menggunakan jangkarnya sendiri dapat mengganggu kapal lain. Nah, kapal akan berputar 360 derajat. Nah, dia sudah buang jangkarnya, ya bisa berputar 360 derajat dari jangkarnya. Nah, selain sebagai pengikat kapal, dapat juga berfungsi sebagai penolong untuk berputar kapal dan membantu pengereman. Nah, penambatan kapal dapat dilakukan dengan jangkarnya sendiri, ya, jangkarnya sendiri, atau dengan sebuah pelampung, atau sekelompok pelampung maupun kombinasi keduanya. Jumlah pelampung tergantung dari ukuran kapal angin. Ya, kapalnya, angin, arus, gelombang, dan keadaan dasar laut, serta juga pertimbangan ekonomi. Nah, itulah materi kita tentang vendor dan alat penambat. Untuk lebih menambah wawasan ilmunya, silakan dikerjakan soalnya di Google Form. Akan baca kembali materinya, dan lebih banyak membuka materinya akan menambah uh, cepat menambah keilmuannya, memahami, menghafalnya bahkan jika diulang-ulang.
Jadi dengan menjawab pertanyaan, membuka kembali soal jawab materinya akan menambah ingatan tentang materi sender dan alat penembak. Ya, demikian materi kita pada kesempatan ini. Dan kita akhiri dengan materi pengembangan karakter tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mana karaktermu? Apakah ada pada Nabi Syuaib alaihissalam? Nah, di sini kita lihat bahwa Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah juru bicara para nabi. Allah Ta'ala menjadikannya fasih dalam bertutur. Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah kepada kaum Madian di perbatasan Syam. Nah, kaum Madian ini menyembah pohon dinamakan Aikah di dalam hutan. Allah Ta'ala memerintahkan dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Nah, mereka ini suka berbuat curang, mereka mengurangi timbangan dan mengambil hak orang lain. Nah, Nabi SAW menyeru dan memberi contoh. Baik kaumku, timbanglah dengan jujur. Jangan merugikan dan mengganggu orang lain. Namun beberapa orang Madian berkata, ya, wahai Suhaib, kami akan tetap mengurangi timbangan agar mendapat keuntungan yang besar. Nah, mereka mengguncang dan malah mengusir Nabi Syuaib dari rumahnya, itu juga pengikutnya. Allah Ta'ala kemudian mengajak kaum Madian, datanglah awan hitam dan api, serta terjadi gempa yang dahsyat. Angin tidak berhembus selama 7 hari. Bagaimana kondisinya? Sehingga mereka kepanasan. Kaum Madian binasa bergelimpang. Nah, apa hikmah yang kita bisa ambil? Nah, mahasiswa selalu bersikap jujur, tidak merugikan temannya. Kemudian tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain. Dan ketiga, setiap yang kita perbuat akan diminta pertanggungjawaban. Jadi waspadalah. Yang pertama, saya ulangi kembali, karakter yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, selalu bersikap jujur. Tidak merugikan teman, tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain, dan setiap kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan dapat akibatnya, kita akan tanggung saja akibatnya. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.